Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami di sini akan menjelaskan pas yang kedua tentang analisis amortisasi dan rekuren. Kami di sini beranggotakan 3 orang, yaitu Gora Laziola, saya sendiri Muhammad Fadli Azuri, dan Muhammad Rizky Amanullah. Oke, next. Oke. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis amortisasi. Analisis amortisasi adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi kompleksitas waktu suatu algoritma atau operasi. Teknik ini berguna dalam menentukan waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi suatu program atau operasi dalam beberapa kasus terburuk atau worst case, terbaik best case, dan kasus rata-rata average case. Dalam konteks proyek ini, analisis amortisasi dapat digunakan untuk mengevaluasi kompleksitas waktu dari algoritma yang digunakan untuk menggerakkan droid merah dan hijau. Untuk droid merah, kompleksitas waktu tergantung pada ukuran peta dan jumlah droid hijau. Ketika droid merah mengejar droid hijau, ia perlu mengecek setiap sel di sekitarnya untuk mengetahui apakah ada droid hijau yang dapat dikejar. Kompleksitas waktu dari operasi ini adalah O sama dengan N pangkat 2, di mana N adalah jumlah sel di sekitar droid merah yang harus diperiksa. Untuk droid hijau, kompleksitas waktu tergantung pada jarak pandang dan jumlah droid merah. Ketika droid hijau mencoba menghindari droid merah, ia perlu memeriksa setiap sel di sekitarnya untuk mengetahui apakah ada droid merah yang dekat. Kompleksitas waktu dari operasi ini adalah ON, di mana N adalah jumlah sel di sekitar droid hijau yang harus diperiksa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Rizky Amarullah. Oke, selanjutnya yaitu analisis amortisasi untuk droid hijau. Yang pertama, mengacak posisi awal droid hijau tidak memerlukan analisis amortisasi karena hanya dilakukan satu kali saat awal permainan. Yang kedua, mengatur jarak pandang droid hijau melalui slider tidak memerlukan analisis amortisasi karena hanya dilakukan saat pengaturan awal dan tidak berpengaruh terhadap pergerakan droid hijau. Yang ketiga, mengecek apakah droid hijau sudah menempel dengan droid merah. Tidak memerlukan analisis amortisasi karena hanya dilakukan saat droid hijau atau droid merah menempel satu sama lain. Yang kedua, analisis amortisasi untuk droid merah. Yang pertama, mengecek posisi awal droid merah. Tidak memerlukan analisis amortisasi karena hanya dilakukan satu kali saat awal permainan. Yang kedua, mengecek peta. Memerlukan analisis amortisasi yang cukup tinggi karena setiap pengecekan peta harus memperbarui posisi tembok dan jalan di seluruh peta. Yang ketiga, melihat pandangan droid merah. Tidak memerlukan analisis karena hanya dilakukan saat diperlukan. Yang keempat, melihat apakah droid hijau terlihat atau tidak. Memerlukan analisis amortisasi yang cukup tinggi karena setiap kali droid merah bergerak diperlukan pengecekan apakah droid hijau terlihat atau tidak. Next. Analisis rekuren. Yang pertama, analisis rekuren untuk droid merah. Droid merah menggunakan algoritma pergerakan untuk mengejar droid hijau. Jika kita asumsikan bahwa jarak antara posisi awal droid merah dan droid hijau adalah N, maka waktu yang dibutuhkan oleh droid merah untuk mengejar droid hijau dapat dihitung sebagai berikut. Jika droid merah dapat melihat droid hijau, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengejar droid hijau adalah 1. Jika droid merah tidak dapat melihat droid hijau, maka droid merah akan secara acak memilih arah dan bergerak ke arah tersebut. Dalam kasus ini kita asumsikan bahwa probabilitas droid merah memilih arah yang benar untuk mengejar droid hijau adalah P. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh droid merah untuk mengejar droid hijau dapat dinyatakan sebagai berikut. Tn sama dengan 1 ditambah P dikali T dalam kurung N kurang 1 ditambah 1 dikurang P dikali T dalam kurung N kurang 1 ditambah O1. Di mana
dalam kurung N1 adalah waktu yang dibutuhkan oleh droid merah untuk mengejar droid hijau pada jarak N1. Dan O1 memiliki waktu yang dibutuhkan untuk memilih arah secara acak dan bergerak ke arah tersebut. Next. Dalam analisis rekuren sebelumnya, terdapat dua istilah yang mewakili kemungkinan droid merah memilih arah yang benar untuk mengejar droid hijau atau tidak. Kedua istilah tersebut dapat digabungkan menjadi satu dengan cara menjumlahkan probabilitas droid merah memilih arah yang salah dengan probabilitas droid hijau bergerak ke arah yang tidak diharapkan oleh droid merah. Misalnya, jika kita asumsikan bahwa droid hijau secara acak memilih satu dari empat arah untuk bergerak, maka probabilitas droid hijau bergerak ke arah yang diharapkan oleh droid merah adalah 0,25. Dengan menggabungkan kedua istilah tersebut, maka rekurrensi yang dihasilkan menjadi Tn sama dengan 1 ditambah P dikali T dalam kurung N kurang 1 ditambah 1 dikurang P dikali T dalam kurung N kurang 1 ditambah O1. Sama dengan 1 ditambah T N kurang 1 ditambah O1. Dari sini kita dapat melihat bahwa waktu yang dibutuhkan oleh droid merah untuk mengejar droid hijau pada jarak N adalah ON. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih Mas Rizky. Berikutnya adalah analisis rekuren. 2. Analisis rekuren untuk droid hijau. Droid hijau menggunakan algoritma pergerakan untuk menghindari droid merah. Jika kita asumsikan bahwa jarak antara posisi awal droid merah dan droid hijau adalah N, maka waktu yang dibutuhkan untuk droid hijau untuk menghindari droid merah dapat dihitung sebagai berikut. Tn sama dengan 1 tambah N dalam kurung N per 2, tutup kurung untuk N lebih besar daripada 1. T dalam kurung 1 sama dengan 1. Dalam analisis ini, kompleksitas waktu droid hijau bergantung pada jarak pandangnya yang dapat diukur. Jarak pandang demikian dinaikkan, maka jumlah gerakan yang perlu dilakukan oleh droid hijau akan semakin banyak dan kompleksitas waktu akan meningkat. Yang berikutnya sama seperti pada droid merah, dalam analisis rekuren ini, jumlah operasi yang dilakukan pada setiap level dari rekursi ini adalah tetap, yaitu 1. Oleh karena itu, kompleksitas waktu pada setiap level sama. Dan kompleksitas waktu total dapat dinyatakan sebagai berikut. T dalam kurung N sama dengan 1 tambah T dalam kurung N per 2 sama dengan 1 tambah 1 tambah T dalam kurung N per 4 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah T dalam kurung N per 8 dan seterusnya hingga didapat K tambah T dalam kurung N per 2 pangkat K. Pada setiap tahap, ukuran masalah akan berkurang menjadi setengah dari ukuran masalah sebelumnya, sehingga tahap-tahap ini akan berhenti ketika ukuran masalah mencapai 1. Oleh karena itu, kita dapat menulis N sebagai N per 2 pangkat K sama dengan 1, yang akan memberikan K sama dengan log N. Sehingga, kompleksitas waktu total dapat ditulis sebagai T dalam kurung N sama dengan K tambah T N per 2 pangkat K. Sama dengan log N tambah T dalam kurung 1 sama dengan log N tambah 1. Maka, kompleksitas waktu untuk menghindari droid merah adalah O log N, di mana N adalah jarak pandang droid hijau. Semakin jauh jarak pandang droid hijau, semakin sedikit operasi yang diperlukan, dan semakin cepat droid hijau untuk dapat bergerak menghindar. Sekian presentasi dari kami. Kami berharap dalam proyek ini dapat menjadi evaluasi dan belajar ke depannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.